Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nolan Agustiana Rega dengan NPM 226400023. Di sini saya akan membuat video tentang cara pembuatan schedule RAB rumah 2 lantai. Langsung saja kita membuat video cara pembuatannya. Untuk pertama, kita buat sheet baru dan kita kasih nama schedule. Lalu untuk pembuatan tabelnya kurang lebih seperti ini. Kita buat tabel uraian pekerjaan, volume, satuan, dan jumlah harga, lalu untuk persentase. Lalu untuk sebelahnya kita kasih tabel untuk bulan dan pekan per bulannya. Satu bulan itu ada 4 pekan. Untuk yang pertama yaitu kita kopikan uraian pekerjaan dari sheet RAB. Usahakan untuk mengopiannya kita linkkan dari sheet RAB, jangan diketik langsung, karena nanti kalau diketik langsung, semisal dari RAB ada perubahan harga satuan ataupun volume, nanti yang schedule harus mengubahnya kembali secara manual. Kalau beda lagi kalau kita menggunakan link. Kalau ada perubahan di sheet RAB di bagian volume atau jumlah harganya, otomatis nanti schedule di bagian volume dan jumlah harga akan ikut berubah. Jadi mempermudahkan pekerjaan kita tidak 2 kali kerja. Langsung saja, pertama kopikan semua uraian pekerjaan dan linkkan volume dan jumlah harga dari sheet RAB. Setelah semua pekerjaan sudah dikopikan, lalu totalkan semua jumlah harga dari semua pekerjaan. Setelah mendapatkan total jumlah harga, lalu kita akan membuat presentasi pekerjaan. Nah, untuk membuat presentasi pekerjaan ini kita dapat menggunakan cara seperti ini, yaitu ketikan sama dengan, lalu pilih kolom jumlah harga. Setelah dipilih jumlah harga, kita bisa membagikan dengan semua total jumlah harganya. Nah, jangan lupa untuk dikasih 100% agar nanti hasilnya ada persentasenya. Lalu didapatlah hasil persentase pekerjaannya. Nah, usahakan untuk pembaginya yaitu total jumlah harganya kita kasih tanda dolar. Fungsinya yaitu ketika kita akan mengkopikan ke kolom selanjutnya, kolom pembaginya ini tidak akan berubah dan tidak akan ikut geser. Nah, setelah ini selesai semua, selanjutnya yaitu kita membuat plan persentase per bulannya. Nah, untuk membuat ini kita bisa rencanakan sendiri, yaitu dengan cara kita masukkan bulan ke pekan pertama, yaitu ya sesuai pekerjaannya saja. Semisal kayak bedeng pekerjaan pertama sebelum proyek dimulai, sehingga kita bisa menaruhnya di awal bulan atau awal minggu pertama. Nah, selanjutnya kita bisa menyesuaikan dari pekerjaan lainnya. Nah, untuk pekerjaan itu bisa dilakukan di minggu yang sama, asalkan pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam minggu itu dan masuk akal. Sehingga nanti bisa dimasukkan di minggu yang sama. Atau tidak, kita bisa membaginya dengan 2
minggu atau 3 minggu, ya kita sesuaikan dengan pekerjaan itu pekerjaannya. Semisal kayak pembuatan kolom struktur tidak mungkin kalau hanya memerlukan waktu 1 minggu. Nah, kita bisa membaginya dengan 2 pekan atau 3 pekan, sesuaikan dengan pekerjaan rencana kita. Nah, untuk melakukan kontrol, kita bisa melakukan dengan memasukkan shortcut. Kita pilih yaitu kolom persentase dari hasil volume dan jumlah harga tadi. Lalu kita bisa kurangkan dengan hasil dari kolom persentase per bulannya. Nah, untuk kontrol ini kita hasilnya ini harus 0. Kalau ini tidak 0%, maka terjadi kekurangan pekerjaan di sini ataupun masih kurang memasukkan persentase dalam pekerjaan mingguan. Setelah semua dilakukan, lalu membuat grafik. Untuk membuat grafik, yaitu pertama kita blok di kolom minggu pertama, lalu jumlahkan semua pekerjaan yang ada di minggu pertama. Lakukan seterusnya sampai ke pekerjaan selesai. Nah, setelah didapat jumlah persentase dari pekerjaan per minggunya, kita dapat melakukan persentase rencana kumulatif, yaitu dengan cara dari minggu pertama kita kopikan saja dari atasnya. Lalu untuk yang minggu kedua kita bisa masukkan dengan rumus, yaitu hasil dari minggu pertama bisa ditambahkan dengan hasil minggu yang kedua. Begitupun juga dengan seterusnya. Di minggu ketiga, yaitu hasil dari minggu kedua bisa ditambahkan dengan minggu ketiga. Nanti didapatkan hasilnya. Setelah itu tambahkan dengan minggu selanjutnya. Nah, setelah itu kita blok semua persentase yang ada di tabel rencana kumulatif. Nah, usahakan ini yang terakhir hasilnya harus 100%. Setelah itu langsung buat saja grafiknya. Nah, hasil dari grafiknya yaitu kurang lebih seperti ini. Usahakan di grafik itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Karena itu di proyek itu tidak mungkin, karena kenaikan persentase signifikan dapat menambah biaya atau memperbanyak biaya pekerjaan. Nah, sekian kurang lebih video pembuatan schedule rencana anggaran biaya rumah 2 lantai. Selanjutnya yaitu kita akan membuat video schedule dengan menggunakan MS Project. Langsung saja untuk cara pembuatannya, yaitu sama seperti schedule tadi, kurang lebih di Excel kita kopikan terlebih dahulu uraian pekerjaan dari RAP. Dari Excel kita bisa ambil dari sheet RAP ini, kita kopikan semua uraian pekerjaan, lalu kita pastekan di bagian tes name. Nah, setelah itu untuk tes modenya kita ubah menjadi auto schedule.
Setelah diubah ke auto schedule, selanjutnya yaitu untuk durasi pengerjaan kita atur sesuai rencana kita. Mulai dari pekerjaan utama, pekerjaan tanah, selanjutnya pekerjaan pasang dinding. Kita masukkan sesuai rencana dan usahakan pekerjaan untuk harinya itu ya masuk akal sesuai dengan pengerjaannya. Setelah semuanya sudah disesuaikan durasinya, lalu kita ke bagian predecessors. Bagian ini yaitu untuk membuat seperti grafik seperti ini, yaitu untuk pekerjaan itu selesai dilakukan setelah pekerjaan atau secara bersamaan atau di pertengahan, kita bisa mengisikan di bagian ini. Nah, semisalnya untuk pekerjaan utama di bedeng yaitu dilakukan di minggu pertama atau dilakukan pertama kali saat berjalannya proyek. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, kita bisa lihat dari file Excel-nya di bagian schedule. Kita lihat di pengukuran dan pemasangan boplang, bisa dilihat di bagian tabel bulan ini. Di bagian pengukuran dan pemasangan boplang ini dilakukan di saat minggu pertama. Nah, untuk di MS Project-nya kita bisa bagian sini ketikkan langsung 3. Nah, otomatis di sini pekerjaan dilakukan setelah pengerjaan bedeng. Dan lakukan itu seterusnya sesuaikan dengan file Excel-nya di bagian schedule. Contohnya lagi di bagian air kerja dan lain-lain. Di bagian air kerja ini dilakukan pemasangan secara bersamaan pengerjaannya dengan pengukuran dan pemasangan bedeng. Nah, untuk pekerjaan yang dilakukan bersamaan, kita bisa melakukan bagian ini diketikkan 4 dengan kode belakangnya SS, yaitu pengerjaan bersamaan. Sama juga dengan pengadaan listrik ini dilakukan secara bersamaan dengan air kerja dan lain-lain. Nah, semisal untuk pekerjaan yang dimulai bersamaan tapi dimulainya di pertengahan, kita bisa memasukkan rumus, yaitu kita ketikkan kolom pekerjaan yang akan dilakukan dengan bersamaan lalu dikurangi 50%. Nah, otomatis pekerjaan ini dilakukan di pertengahan pekerjaan sebelumnya. Lakukan cara yang sama di semua bagian pekerjaan. Setelah itu semua diisikan semua, kita bisa klik di bagian subbab atau ini judulnya, kita langsung klik di sini di bagian indentasi ini. Nah, otomatis semua pekerjaan ini akan tertotal di sini untuk jumlah harinya. Begitupun juga di pekerjaan lainnya, bisa dilakukan dengan cara yang sama. Setelah semuanya sudah selesai, kita buat kolom baru di sini, tabel di bagian sini, lalu kita ketikkan schedule. Setelah diketikkan schedule, kita ganti menjadi auto schedule, lalu pilih indent test. Nah, otomatis akan terlihat durasi semua pengerjaan proyek, kurang lebih yaitu 183 hari atau 6 bulan. Nah, hasil ini kurang lebih sama dengan RAB
schedule di RAP kita dengan rencana schedule yang ada di RAP, maka kurang lebih pengerjaannya yaitu seperti ini. Sekian pembuatan video schedule RAP dari saya. Bila ada salah kata ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.